Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kami selalu semangat dalam membagikan kisah menarik untuk video berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan ini. Prabu Anglingdarma adalah nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Dalam legenda, Prabu Anglingdarma dilahirkan oleh Pramesti, putri Prabu Jayabaya. Sementara Prabu Jayabaya merupakan putra Gendrayana, cucu Yudayana dan cicit Parikesit. Silsilah Anglingdarma jika diurutkan sampai ke tokoh Mahabharata, yaitu Abhimanyu, ayah Parikesit dan Arjuna, kakek Parikesit. Kisah ini dapat ditemukan dalam bentuk relief di Candi Jago. Sebagai sebuah cerita, kisah ini dikenal baik dalam kidung maupun serat Anglingdarma. Penentuan kisah relief merupakan tafsiran Thomas Hunter, ahli linguistik dan Jawa kuno, berdasarkan naskah yang diterbitkan karya Bambang Sutrisno, mantan juru kunci Candi Jago. Tafsiran itu, pertama kali diungkapnya lewat seminar pada tahun 1989 yang kemudian dituliskan lewat makalah berjudul The Aridharma Reliefs of Candi Jago, yang terbit dalam Society and Culture of Southeast Asia pada tahun 2000. Secara keseluruhan, kisah Anglingdarma terdapat dalam 7 panel relief. Kisahnya di relief didahului dengan adegan ular naga jantan merayu ular naga betina. Di Candi Jago, relief Anglingdarma bisa ditemukan di kaki candi, tepatnya pada sisi timur laut, dan letaknya setelah relief Tantrika Mandaka dan sebelum relief Kunjarakarna. Walaupun demikian, relief Anglingdarma yang dipahat di Candi Jago bukan relief yang dibuat pada masa Singhasari. Mengingat Candi Jago dibangun sebagai pendarmaan bagi Raja Singhasari yaitu Prabu Wisnuwardana. Relief ini dipahat pada bangunan yang dipugar pada masa Hayam Wuruk. Pada negara Kretagama disebutkan Hayam Wuruk melakukan pemugaran terhadap 27 pendarmaan leluhurnya. Candi Jago mengalami perombakan signifikan secara arsitektural. Namun banyak ahli yang meragukannya, diantaranya arkeolog Belanda, Nicolaas Johannes Krom. Bagi sebagian orang, legenda ini bukanlah cerita biasa. Beberapa daerah khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Diduga makam dan peninggalan Prabu Anglingdarma berada di Desa Baleadi, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Letaknya di Desa Mlawat, Kecamatan Sukolilo. Nama Mlawat mirip Malawapati yaitu Kerajaan Anglingdarma. 2 km dari sana, di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, diakini terdapat makam Patih Batik Madrim, tokoh yang juga ada di dalam kisah Anglingdarma. Di daerah Bojonegoro juga terdapat situs Mlawatan di Desa Wotangare, Kalatidu, yang dipercaya sebagai petilasan Anglingdarma. Anglingdarma bahkan sempat diwacanakan menjadi ikon kota Bojonegoro. Sampai-sampai tulisan di gapura perbatasan berbunyi, "Selamat datang di bumi Anglingdarma." Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang dan juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Kisah Anglingdarma adalah kisah legenda rakyat. Menurut Dwi Cahyono, arkeolog Universitas Negeri Malang, kisah ini muncul terlebih dahulu dalam tradisi lisan sebelum masa Majapahit. Anglingdarma diduga merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata.
Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Dikisahkan bahwa Arjuna berputra Abimanyu, Abimanyu berputra Parikesit, Parikesit berputra Yudayana, Yudayana berputra Gendrayana, kemudian Gendrayana berputra Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti, dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Anglingdarma. Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Prabu Jayabaya yang mencapai moksa. Tahta Mamenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya, saudara Pramesti. Setelah dewasa, Anglingdarma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya, bernama Malawapati. Di sana dia memerintah dengan bergelar Prabu Anglingdarma, atau Prabu Aji Dharma. Anglingdarma sangat gemar berburu. Pada suatu hari dia menolong seorang gadis bernama Setyawati yang dikejar harimau. Setyawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya, seorang pertapa bernama Resi Manik Sutra. Tidak hanya itu, Anglingdarma juga melamar Setyawati sebagai istrinya. Kakak Setyawati yang bernama Batik Madrim telah bersumpah, barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Anglingdarma. Sejak saat itu, Setyawati menjadi permaisuri Anglingdarma sedangkan Batik Madrim diangkat sebagai Mahapatih di kerajaan Malawapati. Pada suatu hari, ketika sedang berburu, Anglingdarma memergoki istri gurunya yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Anglingdarma pun membunuh ular jantan sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya, yaitu Nagaraja supaya membalas dendam kepada Anglingdarma. Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Malawapati dan menyaksikan Anglingdarma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setyawati. Nagaraja pun sadar bahwa istrinya yang salah, dan dia pun muncul dan meminta maaf kepada Anglingdarma. Nagaraja mengaku ingin mencapai moksa. Lalu dia kemudian mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Gineng kepada Anglingdarma. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Nagaraja pun wafat. Sejak mewarisi ilmu dari Nagaraja, Anglingdarma menjadi paham bahasa binatang. Pernah dia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu kemudian membuat Setyawati tersinggung karena disangka menertawakan sang permaisuri tersebut. Anglingdarma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gineng, yang kemudian membuat Setyawati bertambah marah. Setyawati pun memilih pati obong, yaitu bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Anglingdarma berjanji lebih baik menemani Setyawati mati, daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Ketika upacara pembakaran diri digelar pada tanggal 14 bulan Purnama, Anglingdarma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu Anglingdarma sadar kalau keputusannya menemani Setyawati mati adalah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka ketika Setyawati terjun ke dalam kobaran api, Anglingdarma tidak menyertainya. Perbuatan Anglingdarma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Setyawati membuat dirinya harus menjalani hukuman buang, sampai batas waktu tertentu sebagai penebus dosa. Kerajaan Malawapati pun dititipkannya kepada Mahapatih Batik Madrim. Dalam perjalanannya, Anglingdarma bertemu 3 orang putri bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Anglingdarma dan menahannya untuk tidak pergi. Anglingdarma menurut sekaligus curiga karena ketiga putri tersebut yang suka pergi malam hari secara diam-diam. Anglingdarma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut.
Ternyata setiap malam ketiganya berpesta makan daging manusia. Anglingdarma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu. Akhirnya ketiga putri mengutuknya menjadi seekor belibis putih. Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanegara. Di sana dia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk. Jaka Geduk adalah anak seorang Demang. Sementara itu di desa lain di kerajaan Bojanegara hidup sepasang suami istri bahagia bernama Bermana dan Bermani. Di dekat rumah mereka terdapat sebuah pohon nangka, dan di pohon ini tinggal jin yang jatuh cinta kepada Bermani. Suatu hari, ketika Bermana pergi mencari sarang tawon untuk istrinya, jin pohon nangka berubah wujud menjadi manusia persis seperti Bermana dan menemui Bermani. Bermani tidak menaruh curiga, menerima Bermana palsu sebagaimana menerima Bermana asli. Baru ketika Bermana asli pulang, terkejutlah mereka, karena suaminya menjadi kembar dua. Sedangkan Bermana asli kaget, kok ada orang persis seperti dirinya ada di rumah. Dua orang kembar ini tentu saja bertengkar hebat menyatakan dirinya yang Bermana asli, sedangkan istrinya jadi bingung untuk memilih mana yang suami asli. Kasus ini menggegerkan kerajaan Bojanegara. Tidak ada seorang pun yang sanggup memecahkan kasus ini, hingga akhirnya permasalahan dibawa ke hadapan Raja Dharmawangsa, namun sang raja juga angkat tangan tidak dapat memutuskan dengan bijak. Sang raja pun menyelenggarakan sayembara, barang siapa dapat memecahkan kasus ini, maka akan diangkat menjadi jaksa kerajaan. Berita sayembara sampai ke telinga Ki Demang dan Jaka Geduk. Atas saran Belibis Putih, Ki Demang mengikuti sayembara. Maka diadakanlah peradilan umum disaksikan oleh sang Raja Bojanegara dan rakyatnya. Ketika diminta mengaku siapa yang bermana palsu, tetap saja tidak ada yang mau mengaku. Ki Demang menyatakan dan memerintahkan bermana yang asli harus bisa masuk ke dalam kendi. Bagi yang tidak dapat masuk kendi berarti bermana palsu. Bermana asli lantas kebingungan karena kesulitan untuk masuk ke dalam kendi. Sedangkan bermana palsu yang sebenarnya adalah sosok jin yang begitu dengan mudah berubah menjadi asap dan masuk ke dalam kendi. Atas keberhasilannya itu, Ki Demang diangkat sebagai hakim negara, sedangkan Belibis Putih diminta sebagai peliharaan Ambarawati, yaitu putri dari Prabu Dharmawangsa. Anglingdarma yang telah berwujud Belibis Putih bisa berubah ke wujud manusia pada malam hari saja. Setiap malam dia menemui Ambarawati dalam wujud manusia, mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua. Dari perkawinan itu Ambarawati pun mengandung. Dharmawangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Resi Yogiswara yang mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarawati. Yogiswara kemudian menyerang Belibis Putih peliharaan Ambarawati. Setelah melalui pertarungan seru, Belibis Putih kembali ke wujud Anglingdarma, sedangkan Yogiswara berubah menjadi Batik Madrim. Kedatangan Batik Madrim adalah untuk menjemput Anglingdarma yang sudah habis masa hukumannya. Anglingdarma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malawapati. Dari perkawinan kedua itu lahir seorang putra bernama Anglingkusuma, yang setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Bojanegara. Begitulah kisah singkat kali ini, namun dari sejarah tersebut belum bisa dikumpulkan bukti-bukti yang akurat. Apakah kisah Anglingdarma tersebut hanya mitos? Apa memang benar kisah nyata yang pernah ada di masa lampau?